Laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah 1. Luas permukaan, 2. Konsentrasi, 3. Suhu, 4. Kapitalis. Untuk membuktikan faktor ini, kita akan melakukan beberapa praktikum. Sediakan gelas dan isi gelas tersebut dengan air. Di sini kita menggunakan 2 gelas sehingga airnya dibagi menjadi 2 sama rata. Ambil stopwatch dan masukkan tablet Eversen, lalu jangan lupa klik mulai pada stopwatch. Reaksi pada tablet sudah mau hilang dan tablet berhenti bereaksi pada menit 3:09 detik. Pada percobaan gelas yang kedua, kita menggunakan tablet Eversen yang sudah ditumbuk. Tablet berhenti bereaksi pada menit ke-44. Mengapa reaksi pada tablet yang sudah ditumbuk lebih cepat? Mari kita simpulkan. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari 2 fasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka, berlaku bahwa semakin luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung bisa lebih cepat. Pada praktikum ini, sediakan 2 balon. Lalu ambillah soda kue dan letakkan di sendok. Kira-kira setengah sendok makan. Masukkan soda kue ke dalam balon. Di sini saya menggunakan kertas sebagai corong. Balon yang diisi dengan soda kue setengah sendok ditaruh sebelah kiri. Lakukan hal yang sama kepada balon yang kanan. Namun di sini menggunakan soda kue 1 sendok makan. Masukkan cuka ke dalam 2 botol tersebut. Bagi dengan sama rata. Lekatkan kedua balon ke 2 botol tersebut. Sekarang angkat kedua balon dan biarkan soda kue jatuh ke dalam cuka. Bisa kita lihat di sini balon mulai membesar.
Inilah hasil dari percobaan tadi. Balon yang kanan terlihat lebih besar daripada balon yang sebelah kiri. Mengapa bisa begitu? Larutan yang pekat artinya punya konsentrasi yang besar, punya partikel yang lebih rapat kalau kamu bandingkan sama larutan encer. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumbukan antar molekul, intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Menyediakan 3 gelas, masukkan cuka ke dalam gelas yang satu, dan masukkan sedikit cuka, setengah cuka ke gelas yang kedua. Lalu ambil Baiklin dan masukkan ke dalam gelas yang ketiga. Perbandingan antara Baiklin, cuka dan Baiklin dan cuka adalah sama. Gelas kedua ini cuka dan Baiklin digabungkan. Sediakan 3 peniti dan masukkan masing-masing peniti ke dalam ketiga gelas. Tunggu reaksi selama 30 menit. Pada gelas yang berisi Baiklin, tidak ada gelembung dan juga pengkaratan. Pada gelas yang berisi cuka dan Baiklin, terdapat gelembung dan terjadi pengkaratan. Pada gelas yang berisi cuka, terdapat gelembung di sekitar peniti. Katalisator adalah zat kimia yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terpakai dalam reaksi tersebut. Jika katalis ditambahkan pada reaktan, kedua zat tersebut bereaksi membentuk zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lain.